Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Febri Antoni, membuka reses daerah pemilihan 1, masa sidang 1 tahun anggaran 2025 di Aula Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Selain Febri Antoni, anggota DPRD yang berada di Dapil 1, diantaranya adalah Ahmad Arli Pratama Thomas, Iwayan Dama, Igusti Putu Yugo, Arta Pratama, Cecep Jamani, Indra Jaya, Yurita, Pande Putu Agustin, Wahyu Takwa Iswanda, serta Sukarman. Kegiatan reses kali ini merupakan agenda silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi warga Dapil 1 yang meliputi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Suki, Punggur, Seputih Raman, Seputi Banyak, Kota Gajah, serta Wai Seputih dengan total 64 kampung. Febri Antoni menyatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan anggaran yang ada, dengan total 301 kampung dan 10 kelurahan tentunya. Setiap aspirasi dan keluhan tidak dapat terrealisasi semua, namun yang menjadi skala prioritas akan didahulukan, mengingat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Baik juga kita semua juga dia. Enggak usah ngusul-ngusulin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Bapak Camat Seputi Banyak, yang kami hormati Kepala Kampung atau yang mewakili Kecamatan Seputi Banyak, serta Bapak Ibu tamu undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan pada kita semua
sehingga pada hari ini dapat berkumpul dalam acara reses tahap pertama Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah masa sidang ke-1 tahun 2025. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mas Lampung Tengah. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera, membangun bumi jiwa kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Singsikan dengan maju, kerja bahu membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera, membangun bumi jiwa kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Singsikan dengan maju, kerja bahu membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Adil sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Dewan, dan yang kami hormati seluruh
anggota dewan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ada panggilan juga namanya nanti kantor ngobrol buat seluruh ketua anggota dewan dan beserta jajarannya ya. Dan yang terhormat kepada ketua abdesi kampung kecamatan Seperti Banyak dan seluruh kepala kampung kecamatan Seperti Banyak, dan yang terhormat Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, dan yang terhormat Bapak dan Ramil ataupun yang diwakili, dan seluruh masyarakat aparatur kampung, baik masyarakat seluruh kecamatan Seperti Banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama saya selaku camat Seperti Banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran perwakilan Kabupaten Lampung Tengah yang khususnya ada di Dapil 1 pemilihan kali 1 dalam rangka jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang tahun anggaran 2025. Yang kedua, saya Febri Antoni, SPMP, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Tabipur, Tabing Alipuro. Yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPD Lampung Tengah Daerah Pemilihan 1. Yang kami hormati Pak Camat Seperti Banyak beserta dengan jajaran. Yang kami hormati kepala kampung yang hadir, kemudian Forkopimcam yang hadir, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang mewakili, Pak Babin, terima kasih banyak. Yang saya hormati, kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, kecamatan Seperti Banyak yang hadir pada siang hari ini. Pak Kabak Persidangan DPD Lampung Tengah, kami hormati dan jajaran, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita semua dapat diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama bersilaturahmi di aula kecamatan Seperti Banyak dalam rangka acara reses tahap 1 tahun 2025 DPRD Lampung Tengah Daerah Pemilihan 1, termasuk di dalamnya kecamatan Seperti Banyak, Kecamatan Wais Putih, Kecamatan Seperti Raman, dan Kecamatan Bogor, Kota Gajah, serta Gunung Sugi. Jadi ada 6 kecamatan Dapil 1. Kemarin kami di Seperti Raman, hari ini Seperti Banyak. Tujuannya untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua, bersilaturahmi, bertukar informasi. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya perkenalkan dulu anggota DPD yang hadir pada siang pagi hari ini. Saya mulai dari pojok kanan, saya yang paling cantik, Ibu Dr. Anda Hajah Yurita. Assalamualaikum. Bu Yurita ini dari Kota Gajah, beliau dari fraksi Partai Golkar, tinggal di Kota Gajah. Kemudian di sebelahnya, nah ini produk Seperti Banyak, Wahyu Takwa Iswananda. Beliau Kampung Setia Bumi, Kecamatan Seperti Banyak. Jadi pasti udah pikir Seperti Banyak, udah pasti lah istilahnya. Beliau dari fraksi Partai Demokrat Amanat, bergabung di fraksi Demokrat Amanat, berasal dari Partai Amanat Nasional. Sebelah lagi yang gondrong ini Pande Putu Agustin,
Pande Putuang sendiri tinggal di Seputi Rahmat dari fraksi Partai Nasdem. Sebelah saya, kita kenal ya. Beliau ini kalau kami panggilnya KCJ. Kalau Jawa Barat ada KDM, beliau KCJ, Kang Cecep Jamani kami panggil. Wakil Ketua 2 DPD Lampung Tengah dari fraksi PKB, putra asli Seputi Rahmat tapi sekarang sudah berkiprah lebih banyak. Jadi wakil ketuanya satu tinggal lebih banyak. Ini luar biasa Pak Camat, lebih banyak. Sebelahnya lagi Ustadz kami Pak Sukarman SSI. Beliau di Seputi Rahmat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah ini sebelahnya sudah kenal juga Pak Iwayandama. Mereka. Kalau sudah merdeka sudah jelas asal dari mana. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan, wakil ketua 3 DPD Lampung Tengah. Tinggal di Seputi banyak. SB 17. Jadi hebat Seputi banyak ini Pak Camat, Pak Lurah, 2 wakil ketuanya dari Seputi banyak. Dari 4 pimpinan 2 Seputi banyak punya. Jadi modal besar nih Pak Pandi. Seputi banyak. Sebelahnya lagi Pak Haji Indrajaya. Nah, kalau beliau ini setiap pileg namanya sudah ditulis di DPD Lampung Tengah karena pasti masuk terus. Beliau dan periode keempat dari fraksi Demokrat, tinggal di Gunung Sugi. Beliau. Nah, ini salah satu senior yang banyak belajar dengan beliau-beliau itu. Sebelahnya lagi, nah ini masih bujang. Pak Gusti Putuyugo. Selamat pagi. Nah, ini masih bujang, tinggal di Seputi Rahmat dari fraksi Partai Gerindra. Jadi kalau Pak Lurah mengusul presiden langsung ke beliau. Jalur langsung istana beliau. Dari fraksi Partai Gerindra. Saya Febri Antoni di Gunung Sugi dari fraksi Partai Golkar. Jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, hari ini kami sengaja bertemu dengan Bapak Ibu semua sesuai dengan fungsi DPRD, salah satunya adalah menyerap aspirasi. Aspirasi yang hari ini kita diskusikan, kita obrolin seperti apa ke depan. Tetapi saya yakin sebelum bicara Pak Camat, Pak Lurah sudah tahu kondisinya seperti apa. Kita belum tahu lah ya rencana seperti apa peta ke depan, tapi yakin baik setelah 2025 kita ada efisiensi besar-besaran, 2026 tambah besar Pak efisiensinya Pak. Jadi kita Lampung Tengah ada pengurangan transfer dana daerah dari pusat itu sebesar 517 miliar Pak Lurah. 23% APBD kita dipangkas. Ya, kalau bahasa kerennya defisiensi. Tapi kalau dengar informasi ini di awal-awal tahun nanti kalau kondisi membaik, mereka akan beri tambahan transfer. Itu harapan kita semua. Artinya dengan kondisi tersebut mau tidak mau Lampung Tengah harus merasionalisasi rencana-rencana, terutama terkait pembangunan. Nah, tetapi sekali lagi kita semangatnya sama. Kawan-kawan kepala kampung, camat, DPRD dan bupati sejajarannya sama. Bagaimana Lampung Tengah ini baik di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada. Kami baru kemarin selesai pembahasan untuk 2026. Semua OPD, dinas-dinas itu hanya diberikan tambahan di luar belanja wajib, gaji pegawai, tukik dan sebagainya itu hanya 500 juta per dinas Mas. Jadi untuk beli minyak motor, minyak mobil, segala macam, bayar listrik, bayar pajak segala macam di situ lah Mas. Karena 517 miliar yang harus di DPRD pun kena pangkas 20,3 miliar Pak. DPRD Lampung Tengah ikut dipangkas. Artinya kondisi ini nggak mau kita ikuti.
Tetapi tentu kita tidak boleh patah semangat, bareng-bareng mudah-mudahan kita berdoa Indonesia ekonomi yang membaik ke depan. Kemarin kita semua 10 orang ini berupaya semaksimal mungkin Pak yang bisa kita lakukan untuk dapil 1 termasuk banyak. Nah mungkin di akhir tahun ini sudah ada yang mulai di beberapa titik pembangunan walaupun belum banyak, tetapi kita coba kecil pelan-pelan dengan kondisi anggaran yang ada. Termasuk tadi kata Pak Lurah, nah ini satu baru hadir, alhamdulillah, Ahmad Arili Pratama Thomas. Nah, ini dari Gunung Sugi, fraksi Partai Golkar. Jadi 10-nya lengkap hadir semua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi sekali lagi, kemarin Pak Camat berdiskusi dengan kami 10, bagaimana paling nggak gelap seperti banyak. Nah, dengan titik-titik yang bisa dijangkau dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah tadi Pak Camat bilang ada yang ketinggalan, ya bukan salah kita, salah beliau sendiri kok bisa ditinggalin dengan beliau kan gitu. Titik-titik yang kira-kira strategis, yang penting banget itu alhamdulillah lampu jalannya sudah bisa hidup kembali. Itu berkat perjuangan 10 orang yang ada di dapil 1 ini Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semua. Jadi kami 10 ini kompak, kami 10 ini bareng-bareng bagaimana yang terbaik untuk dapil 1 termasuk kecamatan Seputi banyak. Orang nggak apa-apa, habis dengan kursinya. Kursinya hilang Pak Ayo. Yang saya takutkan berdaya Pak. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta DPRD, anggota Bina, Pak Camat, kepala-kepala nanti dan jajaran yang berbincang, dan kami apa saja yang mewakili. Alhamdulillah ini yang kedua bisa apa-apa. Jadi sedikit saya paparkan kembali Pak. Jalan kita ini Lampung Tengah, panjangnya 1119 km. Itu kalau Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu 1450. Jadi Lampung Tengah ini panjang jalan kabupaten itu sama Jawa itu cuma selisih 300 km. Jadi kalau segitu 119 1405. Anggaran kita cuma kalau kemarin 3,1 triliun. Saat ini dipangkas 517 itu sudah ditopakkan oleh Ketua DPRD. 517 miliar. Nah untuk membangun Lampung Tengah kemarin Pak Bupati, anggota Dewan itu bermufakat pinjem Pak. Jadi yang 2025 ini pinjem 110 miliar dari SMA. Itu untuk bantu. Akhirnya untuk jalan kita sekitar 400 miliar kayaknya, 400 berapa ya jalan. Yang 400-an ya. Itu 430 miliar. Yang tahun ini 2026 itu lagi kita upayakan. Sama Pak pinjam juga. Malah ada yang mengunjungi. Bayangin kalau ada yang mengunjungi. Sekarang pinjam 100 saya ambil Pak ya. Ini pinjam 115 miliar. Bang Lampung. Mata Pak buat jalan. Jadi total yang tahun ini sekitar 320-an. Itu jalan. Itu kalau clear dipinjam. Kalau enggak ya kurang. Itu setelah kita minjem. Presentasi jalan yang baik kita di Lampung Tengah itu baru sekitar 46%. Setelah realisasi jadi 49%. Bisa kita bayangkan. Kalau kita hitung kekurangan jalan kita yang jelek itu, jadi jalan jelek kita di Lampung Tengah itu ada sekitar 600 sekian kilometer bulan. Kalau mau beton kurangnya sekitar 3,5 triliun Pak. Kalau nggak saya hitung. Berarti kalau mau per tahun itu wajib 700 miliar, tapi kita nggak capai.
Makanya mesti ketika reses di mana-mana mesti jalan jelek Pak, Dewan datang ke Polomi, Bupati jalan Polomi ke Kalesolah. Pasti. Nah, mohon datanya dikorek yang benar, nanti bisa kita advokasi lah lewat Komisi 4 supaya masyarakat yang harusnya dapat kok bisa belum dapat, sementara yang layak punya mobil tadi, mungkin punya sawah, punya sapi, punya motor jelas ya, itu malah dapat. Nah dia dimutakhirkan datanya, harusnya ini kan gede ya. Ya tolong dikelola sekalian, jadi biar sekalian saya ini dikolek datanya Pak ya, yang setiap desa yang ada masalah-masalah tersebut masih ada yang belum dapat, jadi tolong ditampilkan datanya, kemudian disampaikan ke Pak Camat, nanti Pak Camat yang bisa kita tidak lanjut ke Pak Camat, ya, kita tidak lanjut ke Komisi 4. Oke, silakan dibahas kawan-kawan yang sesuai dengan komisi masing-masing. Di sini tadi masalah PST ya, kemudian gaji operator, karena ditangani ya Pak, biasanya tahun sampai ini. Kemudian yang gaji RT, sebenarnya bukan turun tapi hilang Pak, hilang bukan turun jadi 200 ya. Itu tuh 500 hilang, kemudian kabupaten ini memberikanlah sesuai dengan kemampuannya 200.000 Pak. Ini mohon disampaikan sesuai dengan kenyataannya. Kalau dari pusat hilang Pak, jadi bukan turun, bukan. Ini dikasih dari kabupaten. Paham ya Pak ya? Kemudian yang jalan 150. Ini saya kira langsung ya, tolong dicatat yang untuk jalan biar langsung ada ciri khusus ini, biar karena langsung masuk. Kemudian tadi PDP sudah lunas, masih ada ini berarti masih berapa kurang bayar berarti maksudnya Pak? Kurang bayar. Kan bayar sesuai dengan BAKP Pak. Jadi kalau di pajak itu istilahnya ada dua, satu kurang bayar sama lebih bayar atau pas gitu. Kalau lebih bayar dibalikin, kalau kurang bayar suruh untuk biasanya. Nah nanti bisa dibahas di Komisi 2 kan? Oh ini terima kasih Pak Lurah, Pak Supati. Jadi ini kemarin juga hal yang sama disampaikan oleh kepala kampus di Kecamatan Sebujiraman. Jadi di Kecamatan Sebujiraman bahkan ada yang satu rumah itu dapat 2 ya. Sementara yang lainnya bahkan yang memang benar-benar layak menerima itu nggak dapat sama sekali. Dan hal yang sama disampaikan ya. Jadi yang tidak dapat itu yang kena hujan kepala kampung. Bahkan sampai ada bahasa ya, iya mulai kerabatnya kepala dusunnya, kerabatnya Pak Lurah dan seterusnya seperti itu. Kadang nggak milih ya. Ini sama kan sebenarnya juga seperti itu. Ini sebenarnya kita ini kan di bawah naungan dinas sosial di Komisi 4. Ini saya pernah manggil karena ada masukan dari kepala kampung di Berbagi Besar sana. Bisa manggil kepala dinas sosial waktu itu ya. Ini yang pertama kami malah nggak tahu data ini, datanya langsung dari pusat ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ada masukan dari kepala dinas kalau ada hal yang seperti itu, coba untuk pemutahiran data ya itu dinas sosial minta jadi yang dapat bantuan di kampung itu siapa-siapa saja dari nama-nama yang ada yang kira-kira nggak layak ini sebenarnya mampu punya sapi, punya sawah, rumahnya bagus kok masih dapat bantuan itu suruh kasih tanda ya. Bahkan sebenarnya kami juga kemarin juga sepakat dengan dinas sosial kalau ada data yang masuk ke kami siap turun ke bawah untuk verifikasi data untuk pembaruan datanya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Waka 2 Pak Cecep tadi ya ini sama dengan yang kami sampaikan di Kecamatan Sebujiraman kemarin ya. Kami minta pembaruan data, minta data-data
yang ada di kampung bapak-bapak sekalian yang kira-kira nggak masuk ya, yang nggak layak itu ditandai ya, ditandai nanti kasih ke Pak Camat, nanti bisa langsung ke Pak Camat atau Pak Padam, Pak Padam kan Waka 3 memang membidangi Komisi 4 ya. Jadi saya sudah berbincang dengan Pak Daman, nanti habis reses ini nanti ya kita akan panggil kepala dinas ini dalam rangka dinas sosial ya, kepala dinas sosial dalam rangka untuk pembenahan data agar nggak terulang kembali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti biar nanti nggak ada pertanyaan lagi Pak Cecep terkait BPJS, bisa saya sampaikan sekalian terkait BPJS ya. Jadi kemarin saat pembahasan APBD karena kami fokus di Komisi 4, saya cuma menekankan ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah agar anggaran untuk dinas kesehatan, dinas sosial yang mengcover untuk masyarakat yang nggak mampu itu saya minta dipastikan itu nggak akan terganggu karena adanya efisiensi ya. Jadi kemarin sebelumnya juga ditanyakan, ini orang yang nggak mampu, sakit, BPJS-nya mati, mau ngurus itu harus nunggu 14 hari gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang nggak punya BPJS sama sekali, ini juga kalau sakit mereka juga mengalami kesusahan karena nggak punya BPJS, nggak punya duit, itu mau berobat juga mereka bingung. Tapi ini ada solusi ya, ada solusi. Nanti untuk warga bapak-bapak sekalian yang sakit dan kebetulan nggak mampu dan nggak punya BPJS ya, nanti bisa hubungin kami, bisa hubungin Pak Damo. Silakan Pak Kakak buatkan surat keterangan nggak mampu ya. Nah, kemudian lampirkan KTP dan fotokopi kakak. Kalau memang siang hari minta rujukan dari Puskes, bawa ke rumah sakit Demang. Tapi ini harus ke rumah sakit Demang karena nggak mampu, nggak ada duit ya. Kalau ke rumah sakit swasta nanti suruh bayar karena rumah sakit swasta kan butuh masukan untuk bayar karyawannya kan gitu kan ya. Bawa ke rumah sakit Demang. Kalau ada kendala nanti hubungi kami, hubungi Pak Dama, hubungin kami. Nanti di sana nggak ada alasan untuk ditolak yang pertama. Kemudian yang kedua itu KTP kakak nanti akan digunakan untuk mendaftarkan yang bersangkutan untuk menjadi peserta BPJS yang nggak berbayar PBI. Jadi ini terkait nanti kalau ada masalah warga yang nggak mampu kemudian sakit, ini solusinya seperti ini Pak Lurah nanti gitu kan. Jadi prosesnya lama Pak. Jadi kalau yang seperti ini langsung aja bawa ke rumah sakit Demang. Takut kalau keburu mati Pak karena prosesnya. Ya, ke rumah sakit Demang sekarang rumah sakit Demang sudah dalam proses pembenahan ya, seperti itu udah semakin baik gitu kan ya. Baru ke rumah sakit Demang, yang penting nanti dapat PB terlebih dahulu gitu kan ya. Ini dalam rangka untuk memperoleh BPJS yang nggak berbayar. Jadi seperti itu Pak Camat nanti minta tolong gitu kan untuk data kampung-kampung yang terima bantuan BLT dan sejenisnya itu nanti di data yang kira-kira nggak tepat sasaran nanti ditandai, serahkan ke Pak Damo atau Pak Cecep, nanti akan kita jadikan bahan untuk manggil kepala dinas untuk klarifikasi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak DBH, pajak persentase. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja Pak Lurah, saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Itu mungkin yang pertama itu tentang dari kampung yang sudah lunas tapi masih ada terutang. Hampir setiap kampung atau hanya beberapa kampung? Sebagian. Nah, terutangnya itu di bagian apanya Pak? Nah, sudah ditanyakan atau bagaimana? Ya kurang ketemunya. Ketemunya tetap kurang. Ya. Kurang bayar. Ya. Bayar. Padahal udah ada bukti kwitansi. Padahal kami bayar sesuai dengan BHKP. Tapi tetap kurang. Ya. Berutang kadang-kadang. Berutang. Baik Pak, nanti kalau untuk permasalahan itu nanti saya dan rekan Komisi 2 coba komunikasikan dengan Anda terkait nanti apa hasilnya. Setelah itu mungkin kalau memang nantinya perlu kami fasilitasi supaya lebih jelas, nanti kami akan fasilitasi untuk Komisi Anda. Jadi permasalahannya seperti apa biar segera terselesaikan. Jadi
tidak ada kita sudah bayar lunas tapi kok masih terutang terus kan secara nggak langsung itu akan menjadi akumulasi setiap tahunnya. Terus kemudian untuk persentase, saya mengacu pada Perbu nomor 7 tahun 2024 itu untuk BHPRD itu bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah yang sebesar 60% dibagikan secara merata. Kemudian BHPRTP itu bagi hasil dari pajak retribusi daerah yang sebesar 40% dibagikan secara proporsional pada kampung. Tapi memang 60 dan 40 itu ada beberapa kriterianya. Jadi realisasi BHPRTP ini formulanya adalah realisasi PBB plus rasio rasional PBB setiap kampung terhadap total realisasi capaian PBB Kabupaten Lampung Tengah. Yang dimana di sini saya melihat contohnya pada tahun seperti banyak jadi seperti banyak misal Tanjung Kerajaan itu bagi hasil pajak dan daerah meratanya itu di angka 27.194.274. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah proporsionalnya atau realisasi pajak PBB-nya itu di angka 33.090.769 dan dengan rasio 0,02 dan bobotnya 0,01. Jadi total bagi hasil pajak dan retribusi daerah proporsionalnya menjadi 8.745.140. Jadi semua itu diakumulasikan atau ditotal keseluruhan menjadi 35.939.000. Jadi itulah contoh perhitungan rasionya. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa apa yang menjadi dasar kalau di kampung A sekian persen, ada yang 23%, ada yang 30%, ada yang lebih. Apa yang menjadi dasar Dispenda itu untuk menentukan angka persentasenya mungkin itu jadi salah satu bahan untuk kami juga diskusi atau RDP nanti dengan hearing dengan Dispenda. Nanti bagaimanapun hasilnya kami akan cepat menginformasikan ke Bapak-bapak kampung, ataupun nanti setelah kami hearing dengan Dispenda, jika memang ingin berkenan bertemu dengan Dispenda secara langsung dengan kami DPR juga, kami nanti bisa fasilitasi seperti itu biar Pak Lurah ini juga jelas seperti apa, terus pembagiannya bagaimana, persentasenya seperti apa, kriteria itu untuk menentukan persentasenya itu dari mana, mungkin itu kan bisa lebih jelas lagi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Rekan saya Pak Ali, silakan. Begini, sedikit mungkin saya nambahkan apa yang disampaikan Pak Yugo terkait dengan masalah pajak. Ketua, ini sedikit cerita. Kebetulan semalam saya juga artinya kumpul dengan masyarakat terkait dengan sama yang disampaikan Pak Lurah Padi tadi. Pajak ini terhitung utang, pajak PBB ini terhitung utang. Nah ini perlu dicermati juga Pak Kepala Kampung. Tahun 2020, 2021 pada saat COVID itu ada pajak bumi dan bangunan yang pajaknya di bawah 35 itu tidak dibayarkan. Ada di sini? Tapi itu terhitung utang, Pak. Ya? Ya enggak? Nah tapi di sana di Gunung ini ada yang terhitung utang. Nah ini itu lah. Ini perlu kita sampaikan juga. Nanti kita perlu bahas juga dengan Dispenda. Ada pun juga itu satu Pak ya, permasalahan Ketua. Kemudian ada juga masyarakat ini laporan terkait dengan mereka bayar pajak. Sertifikat atas nama yang bersangkutan, tetapi bentuk pajaknya atas nama orang lain. Contoh atas nama orang tuanya
atau atas nama masih nama yang pertama. Nah, yang dikhawatirkan mereka ini masuk nggak kas daerah yang atas nama orang lain ini. Yang dikhawatirkan masyarakat ini yang nama aslinya di sertifikat itu nggak bayar. Nah itu Bang, artinya yang perlu kita sampaikan juga nanti ke Dispenda Komisi 2, mungkin bisa ajak hearing, nanti kita sama-sama hearing bersama lintas komisi. Sudah saya nyikapi terkait dengan Pak Padi tadi masalah jalan makam 150 meter. Itu sudah jalannya underlang? Masih jalan tanah. Masih jalan tanah. Itu ada di bicara. Ya. Apa namanya, kawan-kawan? Jalan kabupaten. Kawan-kawan mungkin kita sepakatin lah ya, kita sepakatin. Saya khawatirkan ini Pak Ketua, mau bawa makam ke makam saja, jalannya sudah susah. Takutnya nanti ke surganya lebih susah lagi. Mungkin itu dulu pimpinan yang bisa kita sikapin gimana caranya. Karena kan ini masih ada evaluasi nanti ke provinsi. Kita sikapin sama-sama untuk seperti banyak ini jalan makam. Terima kasih. Izin kedua, saya menyikapi masalah DPH. Ada nggak yang dapat di atas 20% DPH dana bagi hasil di kampung masing-masing? Di atas 20 ya? Tapi ada yang 60. Ada yang 60. Ya, karena pajaknya 30 bagi hasilnya 20, ada yang 200, masa 40 kan bingung kita. ya, jadi apa yang disampaikan rekan kami tadi dari Ibu, dari Pak Budi, Indra ya, nanti kami akan panggil, tunggu aja berita ya, kami panggil di Dispenda atau Pak Pendanya untuk mengklarifikasi tentang persentase DPH-nya di masing-masing kampung. Apakah ada tunggakan terbayar yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, atau ada hal lain pertimbangan kenapa nggak sama? Kan begitu Pak Lurah ya? DPH-nya nggak sama. Apakah DPH itu diberikan berdasarkan pokoknya atau realisasinya? Ya di HKP-nya dia. Ini memang dari kemarin kami juga tanyakan, tapi belum dapat kepastian yang jelas. Karena di aturannya saya baca kampung ini 32,sekian%, kabupaten 32%. Ini ada aturannya ya di SMK. Nah selanjutnya masalah dinas sosial memang pelik Pak Lurah, Pak Ketua nih, Desi. Kami ini dibuat pusing juga sama Pak Haji Karman di Komisi 4 ini, ya, terkait masalah data yang tidak selayaknya dapat, tapi dapat bantuan. Alasannya dari pusat. Nah, ini yang kami dalami nanti, ya, atensi kami untuk mempertegas kembali ke dinas sosial. Mekanisme dan sistemnya seperti apa tentang data, ya, bagi yang mendapat bantuan dan yang sudah layak tidak mendapat bantuan harusnya diganti. Ya kan kalau orangnya sudah meninggal 10 tahun masih keluar, tapi nggak ditindak sama Pak Kepala Kampungnya. Nggak bisa nih Pak kami Nggak bisa, harus diwakilkan yang ngambil. Jadi saya rasa demikian Pak Lurah, teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Badi, terima kasih masukannya terkait bansos di mana-mana seperti ini kejadiannya. Kami sudah berkali-kali juga minta kepada dinas sosial dalam ini dapat memperbaharui data. Hanya yang dimasalahkan data ini kata mereka dari pusat, BPS tapi nggak tahu. Nah, jadi makanya nanti datang Komisi 2
Komisi 4 ini Pak Ustadz Karman dengan kawan-kawan buatkan surat, nanti saya teken panggil komisinya, diskusikan dari ini. Jadi masalah terjadi di mana-mana. Kasihan juga kawan-kawan kepala kampung dihujat terus gara-gara ini. Ini yang jadi tensi ya Pak Ustadz Karman ya. Dan terkait aparatur kampung, Pak Lurah, ini memang juga yang jadi masalah. Kadang-kala kita ini agak bingung Pak dengan pusat ini mengeluarkan aturan yang harus berubah. Karena dalam dana desa kan terkait RT kan harus dikeluarkan. Kita ini ada 7.000 lebih RT Pak, Lampung Tengah. Kalau dia 500.000 saja, kayak 7.000 saja, itu per bulan butuh 3,5 miliar. Kali 12 butuh 42 miliar anggarannya Pak. Untuk Lampung Tengah ya? Per kampung satu ya? Ada yang 3. Oh gitu, nggak satu. Oh, siap. Nanti coba kita diskusikan dulu seperti apa. Kita juga mau keuangannya Pak, seperti apa. Kita coba carikan solusi yang terbaik. Tapi sekali lagi dengan melihat kemampuan keuangan yang ada Pak ya. Mudah-mudahan ke depan ada suntikan transfer lagi dari pusat yang bisa masih untuk coba membantu kawan-kawan semua. Terima kasih Pak tadi. Itu berapa Pak? Nah, operator ini relatif Pak. Relatif. Ada yang kampung bisa gaji 750, ada yang kampung mampu 1 juta. Ini relatif. Saya ingat itu Sesuai dengan kemampuan lah ya. Iya. Di paripurna itu usulkan khusus operator yang ada di desa. Itu termasuk operator siksa gaji ya? Iya. Itu kan sangat ketat. Itu operator siksa gaji itu menghitung data apa namanya data terpadu kesejahteraan sosial DPKS ya kan? Data DPKS itu yang input adalah operator siksa gaji itu. Kemudian data-data yang lain berhubungan dengan di desa. Waktu itu saya ikut tuh, sama-sama kita cek. Itu kita amanahkan di paripurna untuk menjadi tenaga tetap waktu itu. Yang gaji siapa? Sekarang dulu. Nah makanya mari kita teruskan itu. Saya sampaikan waktu itu pernah kita usulkan, artinya harusnya masuk perintah karena ini tidak boleh digantikan sebenarnya. Waktu itu kejadian setiap ganti kepala desa ganti operator chaos ya kampungnya chaos. Itu ingat betul saya sudah diamanahkan di paripurna untuk menjadikan pegawai tetap untuk operator yang ada di desa. Nanti kita sama-sama kita cek ya. Karena apa? Tadi begitu vitalnya peran dari operator yang ada di kampung tersebut. Nanti kita sama-sama cek lagi. Jadi tidak ada lagi harusnya ketika pergantian kepala desa ganti operator chaos terjadi di desa. Ini saya betul, jadi saya jadi ingat itu Pak. Waktu periode kami kemarin itu sudah diparipurnakan dan diusulkan. Itu artinya itu adalah amanah paripurna yang harus ditindaklanjuti oleh OPD oleh pemerintah. Nanti kita lihat lagi Pak. Karena memang kalau ditalangkan kalau coba dihitung 700.000 dikalikan 2 kalikan 12 kalikan 311. Yang kedua, silakan kalau ada yang disampaikan. Satu, dua. Satu lagi. Ya. Silakan. Sebutkan nama, asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto dari beliau belum pensiun sampai hari ini pensiun Pak. Iya, sampai ke kirim katanya udah dikirim ke Bina Market. Padahal yang pasang batu pertamanya Pak Cecep ya? Pak Cecep itu Ikut menyaksikan. Mawar bawa umpang Pak ya waktu itu ya? Saya bawa umpang Ya, nanti kita serahkan sama Pak Cecep itu. Baik, yang Marukim ya? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ketua Dewan beserta anggota yang saya hormati, Pak Camat dan rekan-rekan para kampung semuanya yang saya hormati. Ini yang perlu kami sampaikan hanya dua masalah, yaitu permasalahan di kampung kami selama sumber banjir berdiri itu belum pernah ada lampu jalan menyala. Belum pernah. Ada menyala tapi dari kesadaran masyarakat. Jadi yang lain mungkin belum sadar. Harapan kami kepala kampung dan masyarakat minta lampu jalan untuk sumber banjir. Untuk yang kedua, karena posisi balik kampung kami adalah di samping makam dan juga itu di samping rawa. Jadi perlu drainase. Kami mohon untuk membuatkan drainase untuk di wilayah balai kampung sumber banjir. Itu saja. Jadi yang jelas masalah jalan yang ke arah Lampung Timur ini dari perbatasan itu Pak Cecep sudah tahu sendiri. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan memang terbatas barangnya yang minta selaku tengah. Jadi nanti kita lihat lagi kalau memang memungkinkan, nanti kawan-kawan juga pendorong itu kita coba lagi dorong ya Pak ya, selama masih ada barang untuk perbaikan. Yang terkait BTT, Pak, dana BTT ini untuk apa? Tangkap darurat Pak, tidak terduga. Memang ada prosedurnya Pak, seperti apa kita lihat, karena memang dia harus ada kriteria-kriterianya yang dimasukkan ke situ. Tapi nanti coba kalau ada Pak Cecep, Pak Cecep selesai Pak Cecep itu ya. Itu apa terkait apa usulan itu apa jembatan Pak? Jembatan berjalan sama jalan. Oh jembatan sama jalan. Satu arah. Oh gitu. Ya nanti ya diatensi Pak Cecep Pak itu apalagi belajar udah ada tandanya kan, batu pertama peninggalan lagi masih ada di situ. Itu boleh jalan di kemudian siltap kepala kampung dan dana PPKD Pak ya. Nanti coba kita diskusikan kembali dengan PMK dalam hal ini sektornya. Nanti kita lihat kemampuan keuangan daerahnya ya Bapak semua, apakah masih bisa meningkatkan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Oh iya, makanya itu kan. Oh iya kan, oke siap tunjukkan. Makanya nanti kita lihat Pak, dengan kondisi keuangan yang apa namanya, yang semakin kini semakin ada efisiensi. Gitu. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan kondisi stabil, ditambah mudah-mudahan masih bisa ada solusinya untuk para kampung. Yang pasti kami selaku DPRD penyelenggara pemerintah daerah mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada para kepala kampung, pada kasih-kasihnya, operator dan seluruh pihak yang telah membantu pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tanpa adanya Bapak Ibu semua, kita nggak tahu seperti apa jalannya pemerintahan ini. Mohon maaf juga kalau mungkin belum bisa maksimal karena sekali kondisi keuangan yang ada. Kita bareng-bareng ke depan melihat sekali kondisi kemampuan keuangan kita, fiskal keuangan kita yang ada, untuk nanti seperti apa bisa melakukan sedikit demi sedikit perbaikan, peningkatan ke depan. Kita coba bareng-bareng kalau semua. Kemudian Pak Rokim, untuk 2025 ini penambahan lampu baru itu anggarannya belum ada Pak. Yang ada baru pemeliharaan. Karena kali anggaran untuk belinya nggak ada. Pak. Tapi yang itu masukan itu sudah kita catat dan nanti kita masukkan dalam paripurna agar kalaupun ada perbaikan lagi tambahan anggaran ke depan di perubahan bisa diadakan pengadaan lampu jalan yang belum terpasang. Selain perbaikan juga ada pengadaan lampu jalan yang baru. Drainase balai kampung. Nah ini Pak Cecep juga sudah tahu ya kondisinya ya. Pak Cecep beres sama Pak Cecep itu. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi kawan, silakan. Komisi 3. Pak Cecep.
Persidangan DPD Lampung Tengah, kami hormati dan jajaran, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita semua dapat diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama bersilaturahmi di Aula Kecamatan Seputi Banyak dalam rangka acara reses tahap 1 tahun 2025 DPRD Lampung Tengah daerah pemilihan 1, termasuk di dalamnya Kecamatan Seputi Banyak. Jadi kan memang terbatas barangnya yang minta selaku Tengah. Jadi nanti kita lihat lagi kalau memang memungkinkan, nanti kawan-kawan juga mendorong itu, kita coba lagi dorong ya Pak ya, selama masih ada barang untuk perbaikan. Yang terkait BTT, Pak, dana BTT ini untuk apa? Tangkap darurat Pak, tidak terduga. Memang ada prosedurnya Pak, seperti apa kita lihat, karena memang dia harus ada kriteria-kriterianya yang dimasukkan ke situ. Tapi nanti coba kalau ada Pak Cecep, Pak Cecep selesai Pak Cecep ya. Itu apa terkait apa usulan itu apa jembatan Pak? Jembatan apa jalan? Sama jalan. Oh, jembatan sama jalan. Satu arah. Oh gitu. Satu bolok, satu. Ya, nanti ya diatasi Pak Cecep lah itu. Apalagi belajar udah ada tandanya kan. Batu pertama peninggalan lagi masih ada di situ. Itu boleh kita lanjuti. Kemudian siltab kepala kampung dan dana PPKD Pak ya. Nanti coba kita diskusikan kembali dengan PMK dalam hal ini sektornya. Sekali kita lihat keuangan daerahnya ya Bapak semua, apakah masih bisa disandingkan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Oh iya, makanya itu kan. Oh iya kan, oke siap tunjukkan. Makanya nanti kita lihat Pak, dengan kondisi keuangan yang apa namanya, yang semakin kini semakin ada efisiensi. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan kondisi stabil, ditambah mudah-mudahan masih bisa ada solusinya untuk para kampung. Yang pasti kami selaku DPRD penyelenggara benar daerah mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada para kepala kampung, pada kasih-kasihnya, operator dan seluruh pihak yang telah membantu pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tanpa adanya Bapak Ibu semua, kita nggak tahu seperti apa jalannya pemerintahan ini. Mohon maaf juga kalau mungkin belum bisa maksimal karena sekali kondisi keuangan yang ada. Kita bareng-bareng ke depan melihat sekali kondisi kemampuan keuangan kita, fiskal keuangan kita yang ada untuk nanti seperti apa bisa melakukan sedikit demi sedikit perbaikan, peningkatan ke depan. Kita coba bareng-bareng Bapak Ibu semua. Kemudian Pak Rokim, untuk 2025 ini penambahan lampu baru itu anggarannya belum ada Pak. Yang ada baru pemeliharaan. Karena kan anggaran untuk belinya nggak ada. Tapi kita jadi itu masukan, itu sudah kita catat dan nanti kita masukkan dalam paripurna. Warga berharap aspirasi kali ini akan segera terrealisasi serta berdampak ke depannya guna kemajuan serta kesejahteraan warga Kabupaten Beguai Cijamu Wawai. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.